Middle income mengacu pada kategori pendapatan negara yang berada di antara negara-negara berpendapatan rendah dan juga tinggi. Setelah itu GDP merupakan nilai pasar dan dari semua barang dan jasa akhir atau final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Pada tahun 2020, meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19, Cina ini tetap mencatatkan pertumbuhan positif dengan GDP sebesar 15 triliun, hingga Cina juga berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 sekitar 17 triliun. Selanjutnya yaitu adalah indeks MVA per kapita atau Manufacturing Value Added per kapita Cina pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 2.844 US dollar. Selanjutnya yaitu adalah indeks ME per kapita atau Manufacturing Export per kapita pada tahun yang sama memiliki Manufacturing composition Cina yang pertama ada basic metal sebesar 12,89%, yaitu tembaga, aluminium, nikel, seng, timbal, dan timah. Yang kedua ada office accounting and computing machinery sebesar 12,5%. Sebagai contoh terdapat elektronik BYD dan grup teknologi Foxconn. Yang ketiga ada chemical and chemical products sebanyak 11,3%, terdapat industri chem Cina. Yang keempat ada motor vehicles, trailer, semi-trailer sebesar 8,99%. Sebagai contoh terdapat perusahaan Zhejiang Geely Holding Group dan Dongfeng Motors. Yang kelima ada food and beverage sebesar 8,84%. Sebagai contoh industri Multai dan Yili. Basic metals yang diimpor maupun diekspor China merupakan expanded metals yang berupa besi, baja, dan aluminium. China telah mengekspor 45.260 ton bahan pokok aluminium pada bulan Maret tahun 2022. Hasil data tersebut telah melampaui hasil ekspor bulanan dibanding dengan April 2010, dan hampir setengahnya itu masuk ke Belanda. Dan berikut berat data ekspor iron and steel Cina dari yang tertinggi dan terendah. Pada tahun 2019 tertinggi yakni Nigeria sebesar 4.544,54 kg dan terendah adalah Luxembourg sebesar 2 kg. Pada tahun 2020, yang tertinggi dipegang oleh Nigeria sebesar 11,477,46 USD, yang terendah dipegang oleh Estonia sebesar 19 USD. Dan pada tahun 2021 tertinggi di USA dan terendah di Kyrgyzstan. Pada tahun 2019, negara impor tertinggi ke China itu ada USA dengan nilai perdagangan sebesar 7.731,497 US dollar. Kemudian negara impor terendah ke China itu ada Bosnia Herzegovina dengan nilai perdagangan sebesar 89 US dollar dan berat impor sebesar 2 kg. Pada tahun 2020, impor besi dan baja terbesar ke Cina berasal dari USA dengan nilai perdagangan sebesar 8.501.376 US dollar dengan berat perdagangan sebesar 5.783.480 kg. Sedangkan negara terendahnya berasal dari Montenegro dengan nilai perdagangan sebesar 6 US dollar dan berat perdagangan 0 kg. Dan yang terakhir, pada tahun 2021, import negara China ini juga didominasi oleh negara USA, di mana US ini telah mencapai nilai perdagangan sebesar 10.604,288 US dollar. Dan untuk berat impornya sendiri, mereka ini telah mencapai 6.962,703 kg. Dan untuk negara terendah yang mendominasi yaitu ada pada negara Burundi. International Capital Flows atau arus modal bersih SI yang dihitung dari investasi keluar dikurangi investasi masuk. Terus balance rate atau NX disebut juga neraca perdagangan atau ekspor bersih yang dapatnya dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Berdasarkan data yang kelompok kami peroleh dapat dihitung menjadi SI sama dengan NX, outflows dikurangi inflow sama dengan ekspor dikurangi impor. International Capital Flows bernilai minus yang menandakan bahwa inflows lebih tinggi daripada outflows. Sedangkan pada sisi balance rate bernilai plus yang menandakan bahwa ekspor lebih tinggi daripada impor. Oke, kesimpulannya adalah Cina berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan perdagangan internasional. Dan ini dibuktikan dengan naiknya angka GDP hingga 17 triliun US dollar pada tahun 2021. Dan perdagangan didominasi oleh barang industri seperti basic metals, serta data menunjukkan bahwa sirkulasi ekonomi lebih banyak pada ekspor daripada impor. Sekian dari kami, terima kasih.